apapun. Para pemirsa, coba amati. Cuma ada satu pintunya, dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, maka pada saat kita keluar, hanya satu persepsi yang dibolehkan, yaitu persepsi kasih dan sayang. Dan itulah penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam Surat Al-Fatihah. Nanti selanjutnya akan kita sampaikan kembali kepada para pemirsa ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami di Medika Natura Terapi Kolbu. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun, mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian diapatis karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan eksekutif. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Disinilah gaduhnya politik itu. Minta penjelasan, sampai sekarang pun saya pulang, saya belum bisa dikatakan salah. Institusi peradilan kita yang paling tinggi pun berbau busuk. Mencarikan kebenaran dan keadilan buat Bapak, itu aja. Ini rumah hasil keringat Bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Yang berhak mengatakan salah benar setelah hakim ketok palu. Itu salah. Tegasan, impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung. Dipimpin loh dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara berdiri. Sembuh berkat surat Al-Fatihah, tema kita masih kita bahas pemirsa di Medika Natura sore hari ini. Tadi sudah sedikit dibahas mengenai surat Al-Fatihah, yakni awalnya adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah lebih baiknya kita bisa memahami dan mengerti sebenarnya maksud dari Bismillahirrahmanirrahim itu seperti apa. Bukan hanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi kita pun juga harus memiliki rasa Maha Pengasih dan penyayang tersebut ya Pak Ustadz. Sangat betul. Dengan cara harus belajar untuk sedikit mengurangi bagaimana sih kotoran-kotoran hati itu supaya kita kurangin dan insya Allah bisa kita hilangkan dengan kita mau belajar. Betul. Dan tetap semangat untuk menghilangkan begitu. Iya, jadi memang disitulah letak titik awal daripada kitab suci Al-Quran ini. Ya. Jadi dengan kita perang melawan kotoran hati yang ada di dalam diri kita, insya Allah akan memancarkan basmalah tadi. Nah pada saat dia memancarkan basmalah ditangkap oleh Alhamdulillah. Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Bahwa apapun yang kau ciptakan di alam jagat raya ini ya Rob, semuanya terpuja dan terpuji. Itu statement kita loh di dalam Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Artinya bagi kita khususnya umat Islam, jangan kita menjudge, jangan kita merasa bahwa diri kita paling benar, jangan kita merasa bahwa diri kita paling baik, ya kan? Sikapi semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ada perbedaan, tetap kedepankan kasih dan sayang. Karena itulah petunjuknya dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran, setiap surat, kalau kita mau berbicara, jangankan kepada bangsa manusia, kepada bangsa setan yang ada di dalam diri jin, saya coba perhatikan surat An-Nas. Ya. Surat An-Nas itu dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kedepankan dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Bayangkan saja, untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari setan sekalipun yang ada di dalam diri jin dan setan sekalipun yang ada dalam diri manusia. Ya. Allah tetap mengajarkan kepada kita, kedepankan dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Allah memiliki 99 nama. Di sana ada Maha Menghancurkan, di sana ada Maha Mematikan. Ya. Tapi kenapa surat An-Nas tetap dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Nah ini alangkah sangat disayangkan. Kalau terhadap setan saja kita harus mengedepankan kasih sayang, apalagi kepada bangsa manusia. Sesama kita ya. Yang sesama manusia, saya katakan sesama manusia ya. Kita tetap harus mengedepankan kasih dan sayang. Saya pikir itu. Kita sudah ada penelpon pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Nurdin di Bekasi.
Silakan Pak Nurdin, langsung keluhan yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Sony. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya punya keluhan di lutut atas, Pak. Ya. Lutut atasnya. Sama paha. Belah kiri. Iya, yang dirasakan bagaimana Pak? Kadang kambuh, kadang hilang gitu. Rasanya bagaimana Pak? Nyeri, sakit atau bagaimana ini Pak? Nyeri Pak, kayak otot gimana gitu. Sampai nyeri. punggung. Oke. Punggung sebelah kiri. Selain itu ada keluhan lain? Itu aja, tapi kalau udah sakit itu kadang napas sebelah saya. Bagaimana Pak? Napasnya sebelah. Oh oke, napasnya sebelah. Jadi hidung sebelah. Iya. Terus Kiri kemudian, gitu. mohon maaf Pak Nurdin, usianya berapa saat ini? Saya 38. 38 tahun, baik. Kita akan langsung bahas ya Pak Nurdin ya. Iya. Semoga langsung disimak ya. Terima kasih atas teleponnya. Assalamualaikum. Silakan Pak Ustadz Sony. Pak Nurdin, tadi saya coba lakukan deteksi di kepala bagian kanan belakang. Ya, kepala bagian kanan belakang ada energi yang agak sedikit keras di sana. Jadi untuk sementara waktu makanan yang mengandung kolesterol, ya, yang mengandung kolesterol itu seperti santan-santan, ya, terus kemudian gorengan, udang, cumi, kepiting. Nah, itu sebaiknya dihindari dahulu untuk sementara waktu, ya, karena ada ketegangan di kepala bagian belakang, bagian kanan. Nah, ini kalau bisa kaki jangan diapa-apain, jangan dipijat atau jangan diapa-apain. Kenapa? Karena dia cuma kena dampak, ya, dia cuma kena dampak dari ketegangan yang ada di kepala bagian belakang sebelah kanan. Nah, ini kalau datang ke tempat terapi kita, ya, kepala bagian belakang sebelah kanan itu yang akan kita coba untuk turunkan ketegangannya, ya, untuk kita lakukan terapi. Saya pikir itu. Oke, untuk Pak Nurdin tadi bisa langsung saja datang ke alamat klinik dari Terapi Kolbu, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021-858-2029 atau 021-850-0413 dan 021-7058-0381. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda tinggal mencatat ya pemirsa. Baik, mungkin bisa langsung ke Ibu Haji Sulendra ya Ibu ya. Tadi kan sudah berobat ke alternatif lain sebelum datang dan memutuskan untuk berobat di tempat Pak Ustadz Sony begitu ya Ibu ya. Tapi tetap terus kambuh. Dan akhirnya bagaimana setelah pertama kali datang melakukan terapi dan bertemu dengan Pak Ustadz Sony, apa sih Ibu yang dirasakan dan terapinya itu seperti apa saja nih di sini? Saya datang, yang saya rasakan itu kaki yang sebelah kanan. Nah, kemudian dengan selesai live di TV, saya langsung berangkat kan, hari Minggu tanggal 30 Januari kemarin. Lalu sampai di sana saya ditangani sama asisten dulu. Setelah itu baru beliau yang menangani saya. Nah, ternyata yang sakit kan kaki saya nih, Mbak. Yang di ini kan kepala saya bagian adalah di kepala bagian belakangnya, kepala, begitu ya Ibu ya. Itu ternyata di kepala bagian belakang saya ini yang agak tegang. Iya, menurut beliau itu. Nah, setelah itu saya selesai di terapi, yang terasa ini emang apa perubahannya langsung gitu, yang kepala sama sampai di punggung saya ini. Yang awalnya berat sekali begitu ya Ibu ya. Sudah langsung ringan begitu ya? Iya, yang pada saat pertama di terapi itu. Nah, kemudian beliau memberikan hanya air putih aja. Air putih. Sama ada obat oles yang dioleskan. Nah, kemudian itu. Jadi saya kemudian sehari setelah itu, hari Seninnya langsung terapi lagi. Kemudian terapi lagi. Ya. Total kunjungan terapinya berapa kali nih Ibu? Saya 4 kali. Baik, nanti kita akan bertanya kepada Ibu Haji Sulendrawati mengenai bagaimana sih terapi-terapinya dari hari pertama kemudian sampai kunjungan keempat ya Ibu ya. Lebih jelas lagi di klinik Terapi Kolbu. Sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa. Ini dia. Untuk pada korban-korban kita yang nanti Merapi. Saksikan terus Otomax, more experience, real action hanya di JAK TV.
menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Gasa, impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin dong dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan pokok agama adalah saatnya lah negara bertindak. 0215155111 masih kami buka pemirsa bagi Anda yang ingin menanyakan keluhan ataupun penyakit Anda langsung dijawab dan dibahas, diberikan solusi tepatnya oleh Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kobul. Kita lanjutkan kembali ya Ibu ya. Tadi pertama kali datang aja sudah merasakan adanya perubahan sudah agak entengan begitu ya. Di kepala sama pundak bagian belakang. Pundak bagian belakang. Kemudian akhirnya memutuskan untuk datang kembali di terapi kedua. Ini hampir samakah terapi yang dilakukan? Sama. Sama begitu. Sama. Kemudian tapi yang perubahannya itu terasa di kaki terasanya. Oh di kaki. Ya, di kaki. Jadi waktu awal pertama itu di bagian kepala dan pundaknya yang baru saja terasa enak begitu. Tapi kaki masih berasa sakit ya Ibu ya? Masih berasa. Kemudian yang hari kedua terapi yang kedua kaki saya udah mulai bisa ditekuk. Awal mulai sudah susah banget Ibu? Iya, jalanannya sholat itu saya pada saat duduk ini ke samping gitu karena nggak bisa ditekuk sakit bengkak. Selain sakit bengkak juga gitu. Nah, kemudian hari Rebu kan Jumat balik lagi. Nah hari Rebu udah bisa normal lagi. Sholatnya udah bisa hanya masih nyeri dikit ada lah gitu. Baik. Nah, kemudian saya tinggal sekali lagi hari Jumat besok. Jumat besok untuk datang kembali ya. Jadi masih bisa dikatakan pasiennya ya ini Ibu ya. Oke Pak Ustadz Sony, melihat dari keluhan dari Ibu Hajah Sulendrawati ini bagaimana sih Pak Ustadz? Kan keluhannya adalah sebenarnya kaki yang sakit. Tetapi kenapa yang diterapi adalah bagian kepala dengan tegangannya supaya bisa turun begitu sebenarnya. Korelasinya ini bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, jadi sekali lagi yang bisa menyembuhkan itu Allah ya. Manusia nggak bisa apa-apa. Manusia hanya bisa bermohon. Nah, pada saat kita lakukan terapi, kita coba lihat di daerah kepala. Ternyata memang kepala tegang, ya. Kepala khususnya bagian kanan ada sedikit penyempitan di sana. Nah, terus kemudian kita lakukan terapi, ya alhamdulillah pundaknya langsung enteng ya kan. Terus kemudian kita ke kaki juga kita lakukan terapi, ya alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa ditekuk kakinya. Jadi sekali lagi ini semua karena memang Allah yang menyembuhkan, manusia hanya bisa bermohon. Nah, namun saya ingin sharing sedikit untuk para pemirsa JAK TV ya yang dimuliakan Allah bahwa ternyata kalau kita di kepala kita tegang itu macam-macam bisa terjadi sakit. Seperti kaki ditekuk ya atau mungkin seperti tiba-tiba sakit emah yang tidak pernah ujung pangkal kapan sembuh. Terus kemudian tiba-tiba tangan-tangan jadi kesemutan dan segala macam. Jadi banyak sekali resikonya kalau kepala kita tegang. Karena itu bagaimana caranya supaya kepala kita jangan tegang, kan begitu? Nah, tidak ada jalan lain, kita kembali lagi kepada tema kita pada hari ini. Yaitu selalu lakukanlah perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Karena kotoran-kotoran hati dalam diri kita itu ternyata dia menguras energi kita sangat luar biasa. Jadi kalau saya boleh ibaratkan manusia itu mobil balap gitu ya, katakanlah manusia itu mobil balap. Jadi kalau ada dua mobil balap, ada yang satu katakanlah mobil balap yang sangat kencang sekali, tapi dia tidak bisa berlari kencang. Kenapa? Karena dia sedang mikul beban yang sangat berat. Yaitu beban itu kotoran-kotoran hati tadi. Sehingga pada saat dia dipacu, dia tidak bisa lari kencang. Ya kan, di satu sisi ada mobil yang dia bukan mobil balap, dia mobil biasa. Tapi karena bebannya tidak banyak, maka dia dapat berlari kencang. Nah, di sinilah bahayanya kayak kalau kita kotoran hati terlalu banyak di dalam diri kita. Oke, sudah ada penelpon selanjutnya.